Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas price action dari Bitcoin mulai dari time frame 4 jam, 1 hari sampai 1 minggu teman-teman. Dan possible apa yang bisa kita lakukan di tengah sideways yang sudah 3 hari ini berlalu di pasar kripto teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngebahas untuk price action, dan ada satu tambahan berita yang menurut Uang Receh itu sangat penting teman-teman. Apa sih penyebab market hijau selama 2 bulan ini? Nah, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir ya, biar kalian itu nggak gagal paham dan bisa cari insight apa yang Uang Receh berikan di video kali ini. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa Uang Receh punya daily quote untuk hari ini teman-teman. Sama seperti wallpaper Uang Receh, di sini kalian bisa lihat sendiri. Ini salah satu investor yang sangat terkenal sekali ya teman-teman, yaitu Warren Buffett. Nah, menurut Warren Buffett, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die, teman-teman. Kurang lebih dari kata-kata ini kita bisa cerna, kalau kita nggak mulai menemukan jalan di mana kita mendapatkan atau membuat uang di saat kita tidur, kita akan bekerja sampai kita mati teman-teman. Nah, investor tua ini yang kita kenal-kenal sebagai seorang pakar investor yang sangat ahli sekali, sekarang mungkin sudah menikmati masa dari kerja kerasnya beberapa tahun yang lalu teman-teman, dimana dia hanya menabung aset-aset yang menurut Uang Receh sendiri 1:1 juta orang bisa seperti Warren Buffett, dimana dia itu mempunyai aset-aset yang kedepannya itu bakal benar-benar sukses teman-teman, seperti Apple dan yang lain sebagainya, dimana di saat dia beli itu benar-benar perusahaan tersebut sedang di bawah, dan sekarang dia dapat capital gain yang cukup bahkan buat biaya makannya sehari-hari dan entertain tentunya. Nah, emang gak mudah membuat uang di saat kita tidur, artinya kita harus mempunyai passive income yang jauh lebih besar daripada active income kita. Mungkin yang dimaksud Warren Buffett seperti itu. Nah, di sini Uang Receh mungkin di beberapa video ke depan akan bahas bagaimana sih passive income itu lebih penting ketimbang active income teman-teman. Tentunya active income itu banyak menguras energi kita di keseharian, dan passive income itu akan menghasilkan di saat kita tidur ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasan untuk price action dari Bitcoin. Di sini Uang Receh gunakan time frame 4 jam teman-teman, dan pada saat Uang Receh buat video ini, harga Bitcoin sekarang di kisaran harga sekitar 24.800. Nah, ada sesuatu yang Uang Receh mau bahas di time frame 4 jam ini. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin belum berhasil atau menembus di kisaran harga 25.200 teman-teman. Dan bisa kita analogikan juga di kisaran angka 25.200 itu adalah akhir dari wave 5 atau Elliott Wave Theory. Itu ada 5 yang setiap dia naik, dia akan, kalau sampai di titik kelima, dia akan mengalami 2 koreksi secara berturut-turut teman-teman. Tapi sampai hari ini Bitcoin masih sideways di kisaran harga sekitar 23.500 sampai 24.800 atau 900. Nah, dari posisi time frame 4 jam ini kita bisa ambil beberapa resisten yang kemungkinan akan ditembus atau support yang menjadi landasan Bitcoin untuk maju lagi ya teman-teman. Nah, yang perlu kita garis bawahi pertama kali adalah di range kisaran harga 24.200 teman-teman. Itu merupakan support Bitcoin di time frame 4 jam. Dan untuk bawahnya di kisaran harga sekitar 23.500. Itu adalah support Bitcoin juga di level segitu. Nah, paling bawah major supportnya di kisaran harga 22.800 atau 22.700. Nah, sampai saat ini beberapa kali Bitcoin memang menyentuh di level major resistennya di kisaran harga 25.000, yang semua kita tahu di level itu adalah confluence of resistance atau kumpulan dari beberapa resisten teman-teman. Yang pertama adalah moving average 200 untuk weekly dan moving average 50 untuk weekly juga teman-teman, bertepatan di angka 25.000 juga. Dan tentunya 25.000 itu
sudah kita retest sebelumnya sekitar 1 tahun yang lalu di bulan Agustus tahun 2022, dan sampai hari ini kita masih belum bisa untuk menembus resisten 25.200 teman-teman. Nah, di sini untuk time frame 4 jam Bitcoin masih berkonsolidasi. Buat kalian yang mau mengambil peruntungan bermain di future, short ataupun long, di sini uang receh untuk long masih wait and see dulu karena probabilitasnya masih sangat kecil teman-teman. Artinya risk sama resiko kita itu reward sama resiko kita itu lebih besaran resikonya ketimbang rewardnya kalau kita mau entry di posisi long. Nah, buat kalian yang mau entry di posisi short, kalau menurut uang receh itu lebih better untuk time frame yang 4 jam teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri Bitcoin sudah 2 kali itu hampir tertolak dari resisten 25.000. Yang pertama adalah sekitaran kemarin, ini kita bisa lihat sekitar tanggal 16, dan yang kedua adalah sekitaran tanggal 20 Februari teman-teman. Itu udah 2 kali, dan setiap Bitcoin itu menyentuh level 25.000, dia sudah terreject juga selama 2 kali teman-teman. Nah, di sini kita bisa asumsikan, kita bisa tarik garis kecil. Ini adalah triangle yang terbuat di time frame 4 jam teman-teman. Di sini kita bisa lihat, kita bisa mengambil peruntungan dari sini teman-teman. Jika Bitcoin nanti menyentuh sekitaran angka 25.000 lagi, kita bisa melakukan atau kita bisa memberikan opportunity untuk bermain short di pasar future teman-teman. Tapi sekali lagi ini bukan ajakan untuk bermain di future atau bukan merupakan saran jual beli. Lebih baik kalian melakukan research terlebih dahulu sebelum kalian menentukan posisi entry kalian teman-teman. Nah, selain itu kita geser terlebih dahulu ke time frame 1 hari. Di sini ada sesuatu kah yang terjadi di time frame 1 hari? Nah, teman-teman, uang receh mau bahas tentang Elliott Wave Theory untuk time frame 1 hari. Nah, di sini menurut uang receh, kalau kita gambarkan pergerakan Bitcoin mulai Januari, itu sudah terbentuk 5 wave ya teman-teman. Kalau menurut uang receh, wave 1 di kisaran harga 18.000, untuk wave 2-nya sekitar 16.000, wave 3 di angka 21.000, dan wave 5-nya kita bisa lihat di kisaran angka 25.200. Artinya ini masih tetap sama peruntungan buat kita kalau kita mau menentukan posisi short di pasar futures. Di sini garis-garis atau resisten yang perlu kita waspadai teman-teman, andai Bitcoin itu menyentuh angka 25.000 lagi dan terreject untuk ketiga kalinya, ada kemungkinan Bitcoin akan turun terlebih dahulu untuk menentukan ABC korektifnya, yaitu di kisaran harga 22.900 atau 22.800, dan yang paling bawah bisa mampir ke angka 21.500 lagi teman-teman. Nah, itu adalah untuk candlestick harian yang perlu kalian waspadai dari volatile harga Bitcoin untuk minggu-minggu ini. Nah, kita geser ke time frame 1 minggu. Nah, teman-teman, kalau di time frame 1 minggu kita lebih clear lagi. Ini seperti yang tadi uang receh bahas, di kisaran harga 25.000 adalah merupakan confluence of resistance yang terjadi teman-teman. Ini adalah moving average yang selama ini belum bisa kita tembus atau kita belum bisa clear breakout di atas moving average tersebut, dan moving average yang 50 juga di kisaran harga sekitar 25.000 teman-teman. Nah, terakhir kali kita sudah retest di kisaran harga 25.200, yaitu tanggal 22 Agustus ya teman-teman, tahun 2022. Dan sekarang kita berbalik menembus juga di kisaran harga 25.200 di minggu kemarin sekitar tanggal 13 Februari teman-teman. Nah, itulah untuk time frame Bitcoin yang uang receh bahas atau price action pada kesempatan kali ini. Nah, kita lanjut ke berita yang menurut uang receh dari bulan Januari sampai Februari Bitcoin kok hijau pekat atau naik terus menerus. Itu kira-kira pemain atau siapa sih dalang dibalik
pekatnya Bitcoin minggu ini teman-teman. Nah, di sini Uang Receh coba gali, dan Uang Receh dapat berita dari Inspo Crypto untuk untuk Twitternya. Nanti Uang Receh akan taruh di bagian deskripsi teman-teman. Buat kalian yang mau cek Inspo Crypto itu berbagi apa aja di Twitternya. Nah, di sini kita ke berita tentang apa sih penggerak market selama ini kok bisa hijau teman-teman. Nah, kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian ini. Di sini ternyata menurut Inspo Crypto, Bitcoin pump itu mulai Januari bukan karena pembelian di pasar spot teman-teman, melainkan karena pembelian di pasar futures. Nah, di sini kalian bisa lihat nomor 1, 2, 3, dan 4 paling atas. Ini adalah pembelian yang dilakukan di pasar spot. Kalian bisa lihat sendiri untuk nominalnya kurang lebih di kisaran 300 juta US dollar. Dan yang dua paling bawah 340 dan 2 billion ini adalah pembelian di pasar future teman-teman. Artinya yang menggrab atau yang membuat naik harga Bitcoin adalah bukan pembelian di pasar spot selama 2 bulan ini, melainkan pembelian di pasar futures senilai kurang lebih 2,3 billion US dollar teman-teman. Dan data ini sudah Uang Receh sempat bahas juga di video Uang Receh dulu. Akankah ini sebenarnya ada permainan big fund di belakang yang mencoba mengangkat harga dengan selisih harga pasar spot dan pasar futures ya teman-teman, dengan memanfaatkan yang namanya kalau nggak salah adalah algobot atau sebuah algoritma unik atau AI untuk trading teman-teman. Nah, selain data ini sebenarnya Uang Receh sudah mencari data lain. Siapa sih kira-kira kok ada pemain yang berani-berani membeli Bitcoin di pasar future dan nominalnya cukup besar teman-teman, sekitar 2 billion US dollar. Dan menurut Uang Receh ada beberapa momen yang mereka mau manfaatkan. Yang pertama adalah mereka itu mengincar pemain short pada saat harga Bitcoin kurang lebih waktu nominal 2 billion ini masuk adalah harga Bitcoin di sekitaran 16.900. Mungkin pada saat itu kebanyakan pemain future sedang bermain di short teman-teman. Artinya setelah dana 2 billion ini masuk dan mereka bermain di long, yang akan terjadi setelahnya adalah likuidasi bagi mereka yang bermain short teman-teman. Artinya pasar kebanjiran dengan likuidasi di pasar short dan Bitcoin harganya bisa terangkat teman-teman. Semakin banyak posisi short yang terlikuidasi, artinya di pasar spot ataupun pasar future akan semakin nanjak untuk longnya. Kurang lebih seperti itu. Semakin banyak posisi long, para big fund ini akan mencoba mengambil posisi yang berlawanan dengan para pemain retail teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini candle yang hijau pekat. Ini adalah pada saat harga Bitcoin di kisaran harga paling rendah itu sekitar 17.200. Ini adalah momentum yang dimanfaatkan para big fund untuk bermain di future market teman-teman. Dan setelah mereka masuk dengan nominal sekitar 2 billion, harga langsung meroket naik ke sekitaran 21.000. Nah, minggu setelahnya mungkin ini yang pump adalah retail teman-teman, tapi pumpnya retail sekali lagi tidak se-strong para big fund kalau melakukan pump teman-teman. Artinya mereka sudah beli di titik ini dan mereka melakukan pump ke harga sekitar 21.000. Sekitaran harga segitu sampai 23.000 itu adalah permainan retail dan naiknya juga tidak begitu kuat seperti mereka yang punya uang besar di situ. Nah, momen ini sebenarnya itu sama dengan pada saat awal tahun 2019. Nah, di sini coba Uang Receh cek dulu. Sekitaran tahun 2019 awal teman-teman, sebelum kripto nanjak ya. Sebelum kripto nanjak. Nah, sekitaran di sini teman-teman. Sebelum kripto nanjak di tahun 2019 juga momennya hampir sama dengan tahun 2023 di Januari ini teman-teman.
Artinya market yang duluan bergerak itu adalah market derivatif atau market future. Setelah market future naik, retail berbondong-bondong untuk masuk di market spot karena harga juga sudah cukup naik, teman-teman. Nah, ada kemungkinan skema bull untuk tahun ini juga sama dengan skema bull di tahun 2019, teman-teman. Artinya market akan merespon apa yang dilakukan di pasar futures, harga naik dan para retail akhirnya masuk kembali atau pasar mulai bergairah kembali, teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh. Yang masih belum ketemu apakah ini ulah BlackRock gitu yang mau uang receh maksud di sini, teman-teman. Tapi uang receh masih belum punya berita valid tentang ini. Apakah ini benar-benar BlackRock ataukah big fund yang lain yang bermain di pasar future tersebut. Nah, sekian dulu untuk video pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan uang receh, silahkan dibantu like, subscribe, dan komentar ya teman-teman. Buat kalian yang punya pendapat berbeda. Terima kasih sudah menonton. See you on the next video.